سألوني الناس عنك يا حبيبي. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam inspirasi muslimah muda berdaya. Baik, alhamdulillah hari ini Indah kembali di channel YouTube setelah sebelumnya hilang dan beberapa konten, termasuk konten yang mau kita bahas ini kita bahas ulang sih sebetulnya. Jadi sudah pernah Indah bahas di YouTube yang sebelumnya. Berhubung YouTube yang kemarin kena suspend, maka hari ini kita ulang lagi ya. So karena banyak teman-teman yang nanya gimana sih caranya masuk UIN Jakarta, gimana caranya masuk S2, gimana caranya bisa ngambil double degree dan sebagainya. Insya Allah Indah akan sharing di beberapa konten yang akan Indah bahas di YouTube Indah yang sekarang. Baik, setelah sebelumnya Indah pernah bahas gimana sih caranya masuk UIN Jakarta, termasuk salah satu di antara pengalaman yang tadinya Indah pernah tes masuk ke Al-Azhar Mesir, tapi akhirnya nggak jadi dan jadinya malah di UIN Jakarta dapatnya ya. Yang nggak pernah sebetulnya terfikirkan sama sekali untuk masuk UIN Jakarta, tapi ternyata itu yang menjadi rezeki Indah. Baik, kita bahas mulai dari mana ya kira-kira. Jadi kita santai aja. So hari ini teman-teman enjoy. Sebelum teman-teman menyimak gimana sharing-sharing atau cara-cara masuk ke UIN Jakarta, teman-teman boleh dong di like dulu, share, kemudian subscribe biar teman-teman nanti merasakan gimana bermanfaat dari konten yang Indah buat. Terus bisa teman-teman sharing juga ke teman-teman yang lain biar banyak juga yang merasakan manfaatnya. Ya kalau dirasa kalau misalkan konten ini bermanfaat silakan di share, kalau tidak bermanfaat cukup di like aja atau di komen boleh. Oke, hari ini kita mau bahas tentang cara masuk UIN Jakarta. Tadinya Indah mau sharing by experience, tapi juga Indah mau sharing sesuai dengan pedoman akademik. Jadi buat teman-teman nanti yang mau masuk UIN Jakarta, teman-teman boleh searching dulu di website UIN Jakarta, uinjakarta.ac.id. Teman-teman juga bisa searching langsung UIN Jakarta di Google ya. Kemudian juga atau double degree UIN Jakarta gimana caranya gitu kan. Kemudian S2, S3 UIN Jakarta. Nah, itu yang setidaknya bisa teman-teman ini ya dapatkan di beberapa website yang berkaitan dengan UIN Jakarta. Tapi kali ini Indah mau sharing tentang gimana sih cara masuk UIN Jakarta yang pernah Indah alami, yang pernah Indah lalui dan pernah Indah lewati. So mungkin buat sebagian orang ini nggak masuk akal. Sorry, ada suara motor. Jadi ini nggak masuk akal. Dan di saat orang lain berbondong-bondong pengen masuk ke UIN Jakarta, tapi kok dengan mudahnya Indah bisa dapat di UIN Jakarta, dan padahal Indah nggak tes gitu ya, nggak tes secara resmi masuk ke website UIN Jakarta, bayar sekian-sekian gitu kan. Tapi alhamdulillah qadarullah Indah bisa masuk UIN Jakarta dan akhirnya sampai di titik ini sudah lulus kemarin alhamdulillah di S2 di SPS UIN Jakarta. So gimana ceritanya, kita mulai ya. Berawal dari kisah pada suatu masa di sebuah kota. Jadi intinya deh ya, pokoknya karena udah terlalu panjang dan sudah sering saya bahas saat bertemu dengan teman-teman di media sosial juga. Dan kali ini Indah bahas di YouTube Indah. Dan pada saat itu intinya Indah di pesantren, salah satu pesantren di Garut. Ada anaknya Ustadz, beliau memberikan informasi bahwa ada penerimaan di UIN Jakarta, tapi jurusannya itu IPA dan itu pun kedokteran. Sedangkan Indah jurusannya IPS. So pilihannya itu pada saat itu beasiswanya hanya di kedokteran UIN Jakarta. Karena Indah IPS, jadi Indah merasa kurang, ya udah, maksudnya itu tidak ada cita-cita untuk menjadi dokter gitu. Dan terus melihat dari latar belakang pendidikannya juga IPS, so kayaknya kemungkinan tidak akan bisa masuk seperti itu. Nah akhirnya karena Indah juga punya cita-cita besar di semenjak SD, pengen masuk ke Mesir gitu ya. So Indah akhirnya tes di Kudus Mesir, kemudian juga
tes ke Mesir melalui jalur Kementerian Agama, dan itu pas banget dilaksanakan di UIN Jakarta ya. Jadi kita tes di UIN Jakarta, tapi bukan untuk masuk ke UIN Jakarta. Jadi mau masuk ke Mesir, hanya saja pelaksanaan tesnya dilaksanakan di auditorium Profesor Dr. Harun Nasution. Kemudian setelah itu yang kedubes Mesir itu tidak di skip aja, tapi yang jelas dikatakan kalau sampai sekarang tidak ada informasi tentang kelulusan, ada yang lulus atau ada yang nggak lulus gitu ya. Nah itu belum ada informasi sama sekali. So akhirnya Indah ikutan tes melalui jalur Kementerian Agama, dan itu dilaksanakan di UIN Jakarta. Nah pada saat tes di UIN Jakarta, Indah merasa bahwa kayaknya nggak lulus deh gitu. Dan ternyata memang setelah menunggu beberapa hari selanjutnya setelah tes, memang Indah nggak lulus ya, karena mungkin dari kualitas bahasa Arabku kurang memadai, kemudian juga, dan memang Allah belum menakdirkan aku untuk berangkat pada saat itu. Kemudian juga setelah beberapa waktu kemudian kita pulang ya, dari Jakarta pulang ke Garut, dan setelah beberapa hari di Garut, sekitar 2 hari atau 3 hari gitu ya, ini dapat telepon dari salah satu staf UIN Jakarta, dan ini juga pada saat itu nggak tahu siapa yang nelpon dan sebagainya. Intinya Indah ditelepon, yang bunyinya itu kalau Indah tuh dapat beasiswa di UIN Jakarta gitu kan. Tapi pada saat itu Indah nggak percaya, kenapa kok bisa dapat beasiswa di UIN Jakarta. Padahal pertama Indah nggak pernah memasukkan berkas untuk kuliah di UIN Jakarta, kemudian juga tidak pernah mendaftar, dan tidak pernah ada kepikiran juga buat tes di UIN Jakarta dengan berbagai latar belakang, kata orang tuh UIN Jakarta seperti ini, seperti itu dan sebagainya gitu ya. Maka Indah pun nggak ada keinginan untuk masuk UIN Jakarta. Setelah itu Indah merasa bahwa yang nelpon itu mungkin kayaknya ini ngeprank gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya ngeprank, tapi pada saat itu Indah berpikiran kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini yang ngerjain aja deh teman-temanku gitu, karena mereka tahu aku nggak lulus ke Mesir, udah 2 kali tes gitu, dan ternyata aku nggak lulus. Mungkin ini salah satu cara teman-teman biar bikin aku bahagia kayak gitu kan, dan sebagainya gitu. Tapi ternyata teman-teman, apa yang di telepon ya, yang dikatakan lewat telepon tersebut katanya itu benar ya. Jadi Assalamualaikum, ini dengan saudari Indah dengan alamat di sini dan sebagainya. Indah berhasil untuk masuk ke UIN Jakarta gitu. Oh gitu Bu, kok saya tidak pernah daftar, kata saya, kok saya bisa masuk dan lolos di UIN Jakarta dan beasiswa lagi gitu ya. Itu yang bikin saya setengah tidak percaya, bahkan tidak percaya gitu ya. Tapi ternyata pas setelah beliau menjelaskan beliau itu siapa, kemudian juga dari mana, dan dapat perintah dari siapa, akhirnya di sana saya percaya. Tapi sebetulnya percaya dan nggak percaya, percayanya itu karena beliau itu salah satu staf di UIN Jakarta. Yang nggak percayanya adalah, ya lo kok bisa, padahal aku nggak pernah daftar gitu ya. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, dikatakan sekitar hari Jumat, kalau nggak salah itu hari Jumat ya, dan hari Senin atau hari Selasa itu harus sudah ada di Jakarta dan harus menyerahkan berkas di UIN Jakarta gitu kan. Kebetulan ada tetangga yang memang itu orang Jakarta Selatan, jadi sekalian aja ke Jakarta gitu kan, dianterin gitu. Kemudian juga pas di Jakarta kita nyerahkan berkas gitu, dan itu di Fakultas Dirasat Islamiyah. Dan kata sebagian orang, memang Fakultas Dirasat Islamiyah ini adalah cabang dari Al-Azhar University. Jadi kita nggak dapetin Al-Azhar Kairo, tapi kita bisa dapetin Al-Azhar versi Indonesianya gitu deh. Ya itu di Fakultas Dirasat Islamiyah gitu, kata sebagian orang. Nah akhirnya aku merasa bahwa sepertinya ini jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena salah satu di antara mimpiku ya, aku menggantungkan, seperti kata Insinyur Soekarno, gantungkanlah atau cita-citamu setinggi langit, maka kalaupun dia jatuh di antara bintang-bintang. Nah, karena aku memiliki impian dan cita-cita itu ingin kuliah di University Al-Azhar University, dan ternyata Allah berikan itu di Al-Azhar
atau Kairo Al-Azhar University versi Indonesianya gitu di Fakultas Dirasat Islamiyah. So teman-teman, bagaimana kemudian saya mengumpulkan berkas ya di Fakultas Dirasat Islamiyah tersebut, dan ternyata sebetulnya kenapa Indah kok bisa masuk ke UIN Jakarta tanpa ada berkas, tanpa ada tes, dan ternyata dapat beasiswa. Dan ini yang sebetulnya jadi jadi pertanyaan besar gitu buat teman-teman semuanya. Nah, dan ternyata salah satu di antara rahasianya adalah staf atau salah satu dosen atau beberapa dosen di Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Jakarta itu, yang notabene-nya memang kata pengantarnya itu berbahasa Arab, bilughah Arabiyah, jadi mengambil daftar calon mahasiswi yang daftar ke Al-Azhar ya, yang kemarin Indah sempat tes di auditoriumnya itu gitu ya. Beliau mengambil data dari mahasiswa teratas. Jadi 100 teratasnya itu berangkat, nah 100 ke bawahnya, dan 130-an gitu kalau nggak salah, atau 120-an ke bawah itu diambil 10 orang untuk masuk ke UIN Jakarta. Dan Indah adalah orang yang termasuk di antara daftar tersebut. Jadi ada orang yang menerima beasiswa ini dan ada orang yang tidak menerima, dan alhamdulillah ini termasuk orang yang menerima dan mengambil beasiswa ini. Dan kemudian setelah memasukkan berkas dan dinyatakan kata Fakultas Dirasat Islamiyah itu berhak untuk masuk UIN Jakarta, tetap juga kita ada seleksi. Nah, seleksinya ini oleh pihak bagian kemahasiswaan. Pada saat itu kalau nggak salah namanya Pak Jafar. Jadi kita dites dulu tahfiznya seperti apa, kemudian juga pengalaman seperti apa, alumni mana dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah setelah itu dinyatakan lulus di UIN Jakarta. Jadi tanpa tes PTN dan sebagainya. Jadi diambilnya itu dari daftar calon mahasiswi yang mau pergi ke Al-Azhar University, kemudian juga dimasukkan ke beasiswa yang bidik misi. Dan setelah itu beasiswa bidik misi Indah juga tanpa tes ya, kalau yang lain ada tes masukin berkas dan sebagainya. Dan anggaplah tes yang dilakukan oleh kemahasiswaan pada saat itu adalah tes wawancara, kemudian berkasnya juga raport, kemudian ijazah dan sebagainya itu seleksi administrasi. Jadi alhamdulillah itu salah satu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Indah untuk masuk ke Islamic State University Jakarta dengan gratis, tanpa tes formal tanpa tes formal seperti ribuan orang ya, bahkan puluhan ribu sebetulnya ya, yang berbondong-bondong ingin masuk UIN Jakarta, milih jurusannya dan sebagainya. Tapi ternyata Allah yang memilihkan Indah untuk masuk di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Jakarta dengan beasiswa, bukan hanya beasiswa kuliahnya, tapi beasiswa tempat tinggalnya, beasiswa untuk jajannya juga gitu. Dan itu sama wisudanya juga tuh betul-betul dibayarin semuanya. Dan alhamdulillah sharing-sharing tentang gimana kehidupan di UIN Jakarta nanti insya Allah Indah share ya di part 2 insya Allah. Itu saja sharing pertama kenapa atau bagaimana cara Indah masuk UIN Jakarta. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan ada salah-salah kata. Insya Allah informasi-informasi lainnya insya Allah nanti kita bahas di part 2. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Indah Hidup Baria.